Ya, dikit 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya. Kawan-kawan semuanya, ada Biru di sini yang mau nemenin Bro Ayung. Sebelum kita menuju ke Bro Ayung, kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun ya Bro Ayung. Betul sekali. Terima kasih banyak semuanya. Jadi langsung aja Bro Ayung, apa kabar hari ini? Ini kameranya kayaknya agak sedikit miring, tak? Benerin dulu nggak apa-apa ya? Oke, kabarnya alhamdulillah baik sekali. Di luar juga cerah, Bi. Cerah tapi nanti sorenya biasanya hujan. Iya, ngumpulin air ke atas begitu. Kemarin juga kayak gitu kan. Ditumpahin nantinya. Udah pancoroba lagi tapi kayaknya, Bi. Udah mau mulai. Iya, buat nama-namain ya, Bi. Transisi gitu. Iya. Nanti sebentar lagi kita jamal ya. Apa itu coba? Jalan malam, jalan-jalan malam. Betul, Asik. karena udah terang, nggak becek ya, Bi ya. Oke. Ada cerita apa Bro Ayung hari ini? Baiklah, hari ini ada cerita dari seorang angler, Bi. Angler atau orang menyebut pemancing ya. Ya mancing itu orang pemancing itu orang yang punya waktu luang banyak. Betul. Tapi ada juga yang memang kerjanya memang mancing. Iya. YouTuber pancing. Iya, Itu benar. kerjanya mancing. Itu waktunya banyak gitu. Iya, waktunya juga banyak. Kadang-kadang pengen jadi YouTuber mancing, tapi di sini itu spotnya udah nggak kayak dulu ya. Nggak kayak dulu. Baiklah, ini ada sebuah cerita dari Mas Tono. Mas Tono nama samaran, B, mintanya nama samaran. Mas Tono itu ada kerabat sama kawan. Nah, dia itu aslinya orang mana ya, Wetan lah, pokoknya orang Wetan. Kalau nggak Solo ya Jogja. Tapi dia itu punya saudara orang Tegal. Terus namanya mancing buat dia itu pemancing, angler, pemancing gitu ya. Tapi buat dia sendiri kalau ditanyain, mancing itu bukan sekedar hobi sama mengisi waktu luang begitu ya, tapi lebih ke banyak prestisnya. Karena emang ada persaingan di antara kawan para pemancing Di komunitas. di komunitasnya, komunitas yang nggak ada tulisannya, Bi. Biasanya yang kalau misalnya aku dapat gede banyak, yaitu gengsi, ada gengsi. Bahkan kalau misalnya kan lebih ke kadang baramundi apa aja sih, kalau Mas Tono nggak ngarani, kalau sini nggak harus ikan yang jenis ini nggak. Yang penting bisa nyemplungin joran, nyemplungin umpan terus dapatnya banyak, gede-gede, lebih gede dari kawan-kawan yang lain, ya dia ada gengsi seperti itu. Tapi dilakoni yang seperti itu nyatanya ya banyak boncosnya daripada kawan-kawan yang lain. Muncullah selentingan dari kawannya Tono yang di sana gitu ya. No, wong apa-apa ya nggak ada yang lagaran katanya seperti itu, Bi. Nggak ada yang lagaran itu. Nggak ada yang kosongan. Yang kosongan. Orang jualan ya usaha, mancing ya usaha walaupun hobi. Tapi kan kadang-kadang kamu main di Galatama juga. Ya tetap aja. Galatama itu apa? Galatama itu adalah sebuah mancing yang dilombakan lah bahasanya seperti iya. itu. Turnamen. Di pemancingan. Itu yo semuanya ya pakai uwur-uwur katanya begitu. Ada embel-embelnya, harus ada syariatnya, bahasa halusnya seperti itu. Maksudnya apa? Lah maksudnya piye? Ini kan orang katanya. Maksudnya piye? Yo anu nih. Kamu kalau mau, nah itu yang ngomong ya dapetan bi orangnya. Maksudnya mancing itu sering dapat Terbukti maksudnya. Terbukti. Loh aku lagaran umpan yo podo mbek awakmu. Umpan ya sama seperti yang punya kamu. Joran malah elekan punyaku, jelekan punyaku. Tapi kan kamu katanya jorannya dari turun temurun. Ya ora ono hubungannya, emang cekelannya enak. Aku nyaman pakai ini. Tapi ada wuru-wuru. Aduh. Maksudnya amalan. Amalan apa? Aku sholat aja apa bolong-bolong kata itu. Kalau amalan kan cenderung ke arahnya zikir-zikir seperti itu. Zikir buat diri sendiri supaya minta ampun sama Gusti Allah, kadang-kadang lupa zikirin mancing katanya. Nah pakainya apa? Nang omah barangnya katanya seperti itu. Akhirnya kan pulang dari sesi mancing itu pas kebenaran Tono waktu itu iseng-iseng dan nggak pernah ikut Galatama sebenarnya. Tapi ngelihat dia itu kan hitungan terakhir itu bisa hitungan mundur 10, 9 strades. Wah kalah. Aku waktu itu dibayarin juga Mas itu nama kawannya. Nah itu yang namanya Supri, yang tadi ngobrol kan namanya Supri. Itu hampiran hitungan yang terakhir lah 7 apa setrek paling gede, cair dapat duit. Kayak gitu dapat babonya itu kan. Ternyata dapat duit kayak gini. Kamu buatnya Supri? Ya mau bisa apa lagi.
Dan ternyata pas ngobrol-ngobrol sama pemancing lain yang di situ, itu udah langganan juara. Kalau setiap sesi udah, kan iya, kadang-kadang iya, main iya. tiap malam, yang permingguan juga ada. Akhirnya disempatin waktu, tuker-tukeran alamat lah. Orang kenalnya juga di pas saat mancing, main ke rumahnya. Ternyata dia mengeluarkan sebuah barang, sebutnya mustika. Gaman gitu. Gaman dibungkus rapi kayak gitu, ada kotaknya juga. Apa sih nganggone, apa sih nganggone, kayak kamu nganggone apa mas? Iki dibuka, buka-buka. Ternyata semacam Flying lure sih, flying lure dulu. iya, soft lure gitu kan. Nah, ini ternyata semacam batu. Teman-teman yang angler pasti udah paham lah di dunia pemancingan. Yang kliniknya ya, sisi-sisi sesuatu ya untuk penarik itu ternyata batu berwarna apa ya, kayak coklat teh seperti itu, agak bening. Tapi ini teksturnya agak lunak. Fosil iki, fosil no. Batu apa fosil? Iya membatu, akhirnya membatu. Ini namanya blendok katilayu. Blendok katilayu. Blendok katilayu itu getah katilayu. Paham? Teman-teman pasti paham. Dia yang udah mengeras gitu Ya, ya. ada yang mengeras. Lu ini kan goleknya jari angel mas, katanya nyarinya susah. Ya emang kalau nggak susah nggak mahal. Ini kalau saya kasih sama nelayan sama orang-orang yang punya kapal nangkepin ikan, berapa aja dibayarin. Kenapa nggak dibayar? Aku punya sendiri, ini amanah, nggak boleh dikasih-kasih sama orang. Kalau kamu nanti mau mancing, nanti kasih airnya aja, kalau nggak minyaknya. Maksudnya piye? Tak rendam di minyak, minyaknya kamu yang buat mancing, ditaburin apa ditetesin yang airnya itu. Nah itu emang satu saat Tono juga ngetes begitu, emang dapatnya ini di luar dugaan, lebih banyak kan. Ngetesnya di kali yang disinyalir kamu itu ikan paling susah di mana, emang dapatnya banyak. Dan aku ada pengalaman pribadi juga, aku kan pemancing juga Bi, tapi waktu itu nggak lagi mancing, aku ikut sama Wono Patarswit anaknya, dia kan nyari kepiting, ikut-ikutan bawa ini tanggok. Berarti cerita yang kepiting-piting dulu itu dirimu ya, aslinya ya? Ya ada diriku juga, ada dibocorin B. Jangan dicari apa-apa, ya. biar Ya, yang lain pada nonton. Ya itulah keaslian dari cerita sini, cuman namanya kan kadang disamarkan. Aku mau ngasih minta nama yang lebih keren juga yang nggak pantas. Lanjut wis. Itu pakai tanggok. Tanggok itu apa? Tanggok itu jaring panjang. Kalau kepiting itu ternyata kencang banget kalau di air jalannya. Dan miring jalannya, renangnya nggak begitu itu kalau ada kepiting jalannya maju, serem. Angel itu sulit dideskripsikan. Itu serem. Akhirnya waktu itu ada temen yang katanya itu adalah minyak hasil celupan dari blendok atau blendok katilayu tadi. Iya, getah katilayu yang udah mengeras tadi, diwadain ini apa ya, plastik kecil begitulah. Masa sih aku ya percaya. Pernah dengar tapi kan nggak pernah membuktikan. Coba aja dilumurin di tanggok tadi, jaring itu. Tak lumurin, tak solesin, random aja ikannya maranin sendiri. Masa sih? Tak gituin, selam begitu. Itu kan kalau di balongan biasanya kan ada hama jair, karena memang di situ kan nanamnya bandeng ya. Jair itu hama, kakap hama. Maranin sendiri pada ke situ, masuk ke dalamnya. Kayak kalau dibilang makan sih enggak, tapi dia kayak ngumpul bahkan tinggal angkat. Yakin keren banget menurutku ya. Nah itu ada yang netes, semut pada ngerumbang. Sayangnya sedikit banget. Dan itu nggak berlangsung lama, kayak ini kali sudah gitu loh. Untuk kuning gede bro. Itu harus ritual lah, pokoknya penjelasannya panjang lah. Seakan-akan dia nggak usah, yang punya aku aja kayak gitu. Nah itu kembali ke Tono ya. Tono akhirnya diperlihatkan mustika tersebut. Kenapa ini susah? Karena apa? Katilayu itu tidak bergetah. Makanya ini ada hubungannya sama goib. Kalau kamu bisa megang ini, niscaya ikan di mana aja, yang penting ada air, ada ikan, kamu dapat paling banyak. Kepikiran kalau kayak gini bukan cuma buat hobi sama gengsi, tapi bisa buat usaha. Saya mancing dapatnya gede-gede, banyak, istri juga bakalan seneng. Nah ini ada saudara di daerah Tegal, telepon-teleponan, dia juga di sini suka mancing kan, tapi bukan aku lagi loh. Aku orang Tegal mancing, tapi kan tadi orang udah curiga sebenarnya. Iya, orang Tegal kan banyak yang suka mancing. Berarti apa sih Mas Tono? Kuwi lho, apa sing darani blendok katilayu? Ning kono akeh wit katilayu. Akeh banget di sini. Itu zaman lalu sih, berapa tahun silam, Bi. Sorry tapi akeh banget katanya, tapi itu di semak lah, kebun-kebun yang nggak terawat biasanya tumbuh katilayu.
itu kan. Katilayu. Jadi tumbuhannya biasanya kulitnya itu kayak kayu keras terus pating seruak begitu loh, nggak rata. Iya, dulu tuh sering ngedenger itu katilayu, cuman lupa bentuknya tuh seperti. Buahnya kalau udah masak, ini agak warnanya agak keunguan. Kalau dimakan itu manis-manis pet. Dari kecil aku sering makan itu kalau misalnya jalan-jalan ke kebun. Tapi katanya tabet, singit gitu ya, katanya singit. Emang konon singit banget, itu sama kapu anjing itu singit semua. Tak makanin tapi ya nggak ngerti ada tadi fungsinya buat mancing segala macam, enggak. Akhirnya teleponan sama saudaranya, sebut saja di Tegal saudaranya namanya Juki. Ki, nenggonanmu ada apa enggak? Kalau ada mau dimaherin, ya udah nanti kamu kontak-kontak aku aja. Mas, nek kayak gitu di sini aja orang mungkin nyari, tapi kalau di sini orang mancing ya wong Tegal itu banyak air ya banyak ikan, nyombongnya begitu, nggak usah pakai gitu-gituan. Tapi kalau jenengan mau nyari, main aja ke Tegal, mainlah dia bi. Setelah ada senggang waktu main ke Tegal. Kemudian setelah main ke Tegal ngobrol-ngobrol kayak gitu, dikasih unjuk sama si Juki, dikasih arahan coba ke Mbah ini. Kayak gitu loh, ke Mbak ini di sana ya Mbak Sukron lah, sebut aja Mbak Sukron. Itu masalah kegoiban keamanan apa aja yang saya tahu pegang dari pusaka zaman jebot nyampe pusaka zaman sekarang dia ada semua, batu, cincin, akik ada. Yuk dolan rono. Terus gaune apa? Rokok bae, rokok Samsu. Akhirnya jalan ke sana ngomong-ngomong masalah Bendok Katilayu. Kamunya katanya begitu, Tegal ya. Kamunya tunggu pokoknya 3 hari kalau memang perlu. Tapi gelem kalau ada maharnya. Saya juga nggak megang sendiri. Tadinya ada tapi udah dibawa orang Cirebon, orang Persilat Lidahnya seperti itu, Bi. Kalau mau nanti 3 hari kamu kesini lagi. Waduh, 3 hari saya mbak harus pulang ke Jogja lagi mau kerja. Ini juga nggak bilang sama istri kesini kan. Yo biaya ya. Ya kalau mau ya tungguin, kalau enggak pulang nanti ke sini lagi, itu dibaca-bacanya pulang ke Jogja ke situ lagi, tapi dengan tertera mahar sekian, itu berapa ribu Bi? Mahal dong ya? Berapa ribu maksudnya juta? Gitu. Juta, berapa juta? Itu pun potekan kecil katanya yang belum memfosil. Kalau udah fosil, oh itu eman harganya, udah kayak gitu ngomongnya. Ya saya sih nggak ngecengin atau apa. Teman-teman mungkin ada yang punya dan merasakan pernah memakai seperti itu. Tapi aku sendiri nggak pernah memakai kayak gitu ya. Dan katanya tapi entah itu mitos atau fakta. Tapi faktanya memang pernah olesin pada Marani sendiri. Minyaknya tok, apalagi blendoknya ya. Nah, itu akhirnya jalanlah pulang lagi ke Tegal ke sini, terus menemui Mbah Sukron. Mbah, gimana Mbah yang udah dijanjian ada? Oke, malah oleh gede. Jenengan berarti lagi untung. Nanti ini dipotek-potek aja, jenengan kasih lagi sana teman-teman yang suka mancing. Dihargain nggak apa-apa katanya begitu. Tapi ada mantra pembukanya seperti ini ditulis sama si Mbah tersebut. Teryakinkan kan. Oke, bukti nih. Jadi dia itu emang rumahnya kalau ngobrol senangnya di pawon belakang. Ada ember iwak kabeh loh di situ ada. Nyacak, oli cacak. Gumun kan dia ada nila gede-gede banget. Wah, ada ikan gabus. Mancing gue kali cilik kayak gue. Kalau dilihat paling sedangkal segini bening ada ikan kayak gitu. Sempat juga mikir masa sih kayak gitu kan si yang terbaik sih tadi sampai Juki sama apalagi si Tono banyu beka ya masa ada iwak lah itu kok belum diomong itu baru dipikir aja bahkan ngerti Bi. Nah itu sampai baru mikir kayak gitu saya aja tadinya begitu tapi kan saya udah paham masalah begini saya langsung manggone prima angel catat kalau saya mah gak usah dicatat udah jadi jasa katanya begitu jadi langsung saya lafalkan tinggal tempelin dek kayak gitu itu udah ngantol sendiri nggak pakai umpan kan lebaynya seperti itu Bi. Nggak tahu sih aslinya begitu apa enggak ya Bi. Akhirnya Mbah aku malah ada ini acara di mana di Jogja nggak boleh lama-lama Mbah yang penting jenengan ikhlas nih salaman terus ijazah turun tadi yang udah dicatetin. Nah tapi dalam perjalanan dia sempat karena rumahnya kan itu ada kali yang ditunjuk tadi, kalinya kan kecil Bi. Dan sepanjang kali itu jangankan ikan-ikan semacam nila, gabus-gabus gede, iwak wader gendut apa kok ya, cara yang kecil-kecil aja nggak ada. Ada encu Bi, encu itu anaknya nyamuk. Adanya encu, jentik-jentik itu ada. Dan ini good.
Akhirnya Ki lo kan iya Ki masa iwak gede-gede nih. Angel aku dari tadi mikirin kayak gitu, jangan-jangan nanti nggak beres. Oh nggak, gini aja, aku punya waktu sehari lagi, gimana kalau kita ngetes tapi di daerahmu sendiri kayak gitu loh, di daerahmu di sini di Tegal. Oh iya beres kalau kayak gitu mas. Jadi kalau jenengan mau komplain kan masih dekat, belum pulang ke Tegal. Akhirnya sepulang dari Mbak Sukron sempat makan dulu di rumahnya Juki, tempat saudaranya. Terus persiapan segala macam, diapalin mantranya, itu quote marikot apa nggak tahu sih, ngarangnya seperti itulah. Jalannya dia itu ngalor. Dan wong mbah dilalai ngertinan. Jadi dia baru keluar dari desa tersebut lah ya, udah kayak ngadang di sana. Kayak mau ngetes, gitu. Tahu loh Mbak Sukron. Anu bang, jalan-jalan nuru panganan ngapain bawa joran kayak gitu. Padahal di dalam tas jorannya udah dikitin. Tahu, sakti nomon. Kata Tatono ya ngomong, orang pintar Tegal emang jago-jago katanya begitu. Anu mbak, bukannya nggak percaya sama jenengan. Oh silakan, ora apa-apa. Kalau mau dites ya tes. Tapi kalau jenengan berarti kalau kayak gitu setengah percaya sama saya. Kalau mau tak pulang ini duitnya belum tak pakai loh. Gerasnya kayak gitu, Bi. Aduh angel di situ kan. Ya wis monggo. Untuk mengelabui Mbak Sukron yang emang ngertinan, pura-puranya balik lagi, Bi. Enggak, sebenarnya mancing mah di tas saya itu kemana-mana karena saya pemancing itu bawa tas. Lah kuwi wadah iwake ya kan iseng-iseng Mbak, kalau ada air kan katanya ada ikan. Terus ini mau kemana? Mau mancing kan? Enggak, mau balik lagi, mau beli ini apa namanya kail, mau beli kail ke di sini katanya dekat bagus-bagus. Kalah Mbak Sukron kan terpengaruh oleh itu. Rokoknya keluar lagi, Mbak Sukron bombong, hilang, Mbak Sukron udah lenyap, jalan ngalor, Bi, ngalor. Dilalai Juki itu senang mancing, tapi dia bukan pemancing yang suka eksplor kemana-mana. Adanya ya dekat-dekat rumah, kalenan, sawah kayak gitu. Jadi kalau ada orang-orang cerita itu mancing di laut, ikan kakap gede-gede, jair di balongan banyak, dia itu katanya dok, tapi nggak pernah kesana, nggak pernah langsung. Bahkan yang lucu itu kan arahnya ke Muara Reja sana, paham ya jenengan, tempat wisata ke Muara Reja, terus ada lagi Kali Gangsa sana ngalor lah. Itu malah mau apalan si Tono yang baca marga. Ngendi ya Ton, ngendi ya Mas Tono? Primen orang Tegal malah piye, malah nggak ngerti. Ya itu kalau ngalor terus paling ujungnya juga laut. Akhirnya nemulah balongan di beberapa, tapi kan banyak orang nanti ketahuan pakai ini repot, ini bisa dianyang atau bisa rusuh lah dikatakan seperti itu. Ada nyari yang sepi, katanya dari Muara Rejo ada pertigaan Ngulon, Jembatan Merah, belok angel bisa diceritakan di situ sampai 3:30. Pokoknya bisa ternasar banget, dia nemu balongan yang cocok, agak gelap begitu ya, karena memang pohon bakaunya kan tangkap semua. Dilalai ada orang panen. Kelihatan mereka ngirain orang panen karena ada beberapa orang yang manjulup ini di balongan, ternyata lagi nguras. Aduh, pindah lagi. Jadi mancingnya justru mau hampir maghrib banget. Wong buat ngetes nggak usah lama-lama ya Ki. Iya mas, nggak apa-apa, yang penting jenengan masih ingat. Dicatat aman katanya. Akhirnya mulailah mereka memancing di situ. Jadi setiap balongan kan ada stopbal bahasanya yang untuk keluar masuknya air. Itu kecil biasanya untuk pergantian air lah, air pasang nanti masuk, air surut nanti keluar. Di situ katanya konon kumpulan ikan, bukan konon, emang aku juga mancing biasanya itu buat ngumpul ikan di situ. Diturunkan jorannya, terus pakai umpannya sembarang. Emang sempat di sana kan banyak tukang udang yang mati, udang hidup banyak di sana. Nah itu dicelupin ke air. Tadi batunya memang kalau browsing katanya warnanya kan coklat tadi ya, keteh. Ini kok putih pucet. Ya ada semu-semu coklat tapi sedikit. Terus kayak tawas mirip-mirip lah kayak gitu. Sempat ragu, Tono juga ragu. Katanya gini, Ki hasil apa orang ya Ki? Mana aku tahu, jenengan udah bayar tinggal coba aja. Ya wis dicelupin, ada mangkok kecil begitu ya, dia bawa buat umpan-umpan yang biasanya pakai adukan begitu kan, dicelupin, dibaca lah itu semua. Mancing, celup, strike. Luar biasa Bi katanya itu. Strike-nya nggak umum, celum narik. Itu ikannya itu jair, terus nila.
Itu nila. Berarti kalau dia ngomong itu dekat pinggir laut itu nggak mungkin. Aku mancing sering ke sana. Itu agak ngidul, itu Balongan nila. Berarti Payau kalau ke sana kan. Iya, udah asin ya. Asin nggak nila, bukan. Itu dapat mulu. Aman gak bisa udah kayak gimana mas, katanya si Juki. Dapat terus kayak gini. Wah emang kalau kayak gini mas, aku jaluk sepotek mas, minta sepotek sedikit. Tenang, yang penting ini pakai dulu. Nanti di rumah sebelum aku berangkat ke Jogja, kamu nanti tak irisin. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Amalannya katanya sama aja, nanti tak kasih kayak gitu. Oh wes kan, mancing dapat orang umum bi, sampai udangnya habis. Udah habis pakai apa? Ikannya yang dapat itu diiris-iris buat teman masih dapat juga. Wah emang luar biasa. Enggak, ini bukan sekedar mitos berarti. Barang udah kayak gitu lamanya. Terus maghrib mereka nggak pulang. Karena memang keyung-yun bahasanya lah, saking senengnya dapat ikan. Mas maghrib mas. Ya maghrib aja. Saya lagi ada di sini lagi senang mau ngetes ini. Siapa tahu kalau maghrib luntur kekuatannya kayak gitu, Bi. Ya orang gokil-gokil semua itulah ya. Saya kira mancing terus. Itu mulai ada kerasa keanehan di jam setelah maghrib, persis setelah maghrib. Berarti orang-orang mungkin lagi pada sholat lah. Udah gak kedengeran orang selawatan. Itu mulai ada keanehan. Ngomong gini, Ki, kamu kenapa dari tadi rame sekarang diem, lapar? Enggak lapar mas. Emang kenapa? Kok diam, ini rokok masih ada, kacang juga ada, bawa ubi rampai itu banyak. Aku dari tadi mas, semenjak mau maghrib udah ngerasa merinding, katanya begitu. Dingin kali. Jujur aja mas, jenengan merinding apa enggak? Aku enggak tahu, kayak enggak genah katanya, rasanya itu enggak genah. Apa jangan-jangan itu ya Ki? Ini kan otomatis berkhodam, ada kekuatan magicnya. Kenapa nyampe ikan aja banyak banget kita dapat? Apa ini berakibat sama yang ada di situ? Makhluk-makhluk gaib yang di situ itu tertarik ke sini? Nggak tahu mas, jangan ngomongin yang kayak gitu. Mendingan kita geser. Itu akhirnya mereka beresin semua joran, diberesin. Mereka gak lama mereka itu bawa 3 joran, terus ikan itu kan di wadahan dicelupin biar waras hidup terus kan. Lagi beres-beresin kayak gitu. Tahu-tahu mereka nunduk. Itu maghrib kalau di perairan kayak gitu kan belum terlalu gelap. Itu ada bayangan di air. Berdiri kayaknya di belakang mereka persis lah berdua. Karena itu stopal berarti kan di sudut. Ada yang berdiri itu. Kalau dibilang manusia ya manusia, wong wayangan itu kan di air-air yang beriak begitu ya, nggak terlalu jelas, tapi emang pakainya putih, rambutnya panjang lah seperti itu. Akhirnya mereka diem, yang pertama ngomong si Jukinya, mas, kayaknya nih burine dewek ada orang, apa yang punya balongan ya? Embuh, padahal di belakangnya persis, dan mereka itu kerasa kayak seakan-akan cuman gak nempel tok gitu loh. Embuh, apa ya gue sing duwe balongan. Jadi kayak nonton TV tapi belakangnya di sini gitu. Mereka itu sebenarnya nggak enak ya, kayak campur-campur. Jangan-jangan ini nggak boleh dipancingin atau apa, tapi untuk ngeles mereka itu ngomong supaya ditegur dari belakang. Itu ngomong tak panjang-panjangin waktu itu ngomong. Kalau memang ini ternyata nggak boleh dipancingin, dipulangin aja ya Ki. Ya iyalah mas, bukan hak kita katanya kayak. Kita kan cuma ngetes ini tok katanya begitu. Itu lama-lama sosok itu ngilang Ngilang itu bukan kayak mundur enggak, tapi sih mas, kayak misalnya itu tadinya ada, terus di air jadi, air itu kan makin tenang karena kita diem, tapi makin gak ada. Mas Tono kok gak ada yang di belakang? Iya, itu mereka nengok dua-duanya ke belakang, itu cuma ada bakau sama jalanan yang buat lewat orang lah begitu, membelah. Tadi ya balongan, itu nengok ke belakang gak ada, udah makin gelap. Mas kok nggak ada? Sampean kan weruh tadi ngeliat di situ kan? Ya jelas banget kalau nggak jelas. Tapi ya lamat-lamat kalau tadi saya perhatiin itu kayaknya bukan petani tambak katanya begitu. Kalau petani tambak biasanya utak lambi. Nggak semuanya sih tapi orangnya hitam-hitam laki-laki. Kalau yang aku lihat tadi perempuan loh. Aku beja perempuan. Jangan-jangan bukan orang mas. Itu lagi ngomong kayak gitu ngikik kayak gitu, kayak disinggung itu ngerti gitu loh. Ngikik tapi mereka cariin gak ada. Jadi kan nengok seputar begitu nggak ngelihat ke atas. Itu bakau gede-gede yang lingkarnya segini-gini.
Jadi kalau sempat itu ada burung-burung kuntul yang putih itu kan kadang-kadang pulangnya ngalor, tidurnya di situ. Jadi enggak ngeh kalau itu adanya di atas. Mas, gembuyu mas, guyu mas, kayak kunti ya, gembuyunya kayak kunti, kok kayak kunti? Dapat dulu dhuwur mas, dulu dhuwur. Kamu aja yang nonton ke atas, kamu aja yang nonton. Nontonnya di air, Bi. Ya makin gelap juga nggak kelihatan. Tapi sempat kayak, emang setan ada bayangan, aku juga gak ngerti ya. Kayak semacam ada gerakan di atas memang. Ada orang lah di atas dari bayangan itu. Akhirnya nengok bareng-bareng. Itu memang lagi uncelang-uncelang di situ. Loh, bakau itu setauku ya cabangnya bukan yang nyabang-nyabang begini loh, ranting loh mas Tono. Mas, setan kuwi bebas katanya. Aku kayak yang diguruin malahan, Bi. Bebas maksudnya dia itu nggak perlu cabang yang kuat. Wong ranting kecil aja buat bisa buat nyingkring. Oh iya ya, aku iya juga. Lah sampean berdua ngeliat ke atas ngeliatnya gimana? Dia itu bancikan nyingkring. Ya kayak cabangnya itulah daun yang kecil banget. Kalau orang yang lepas mas jatuh. Kalau dia mah di situ kayak semacam guyuni dewek loh. Kepalanya ngeliat ke bawah, topi rambutnya kayak mau ngelebihin ini gaunnya sendiri. Kalau kaki kita nggak bisa ngeliat kaki, tapi semalam jam-jam mau 6:30 tetap masih nampak lah di situan. Kita itu mau lari susah, mau apa susah, bener-bener kayak bergerak. Tapi yang lucu apa ya? Saya masih ingat ini udah dikantongin dulu di tas gelendoknya, ketakatilannya udah dikantongin. Ikan itu repot-repot ngapain, aku masih ngurusin ikan. Jadi itu udah belum dinaikin, masih dicangkolin di tadi. Ada bambu-bambu, palangan-palang itu masih nyangkut, masih ngakalin. Juki juga ngapain lari nunggu saya. Emang solidaritas. Ayo mas, bloyu mas. Ki angel, si ngurusi iwak. Ini nanti buat bukti kayak gitu. Itu ketawa makin iki, tahu-tahu ini terbang dari atas itu, pohon itu. Kan pohon itu semua kan rapat begini ya, Bi. Itu ke tengah, jadi ke tengah area tadi balongan. Miring mas, maburi miring. Memang benar-benar miring, tapi nggak kayak Superman begini. Saya cerita jadi kayak gitu, ingetnya ngeri. Soalnya emang mukanya hampir, kalau orang-orang bilang ini matanya agak mata panda terus pucat. Kalau yang kami lihat nggak kayak gitu, hampir malah nggak ada mukanya katanya begitu. Rapat tapi ada kayak mulutnya loh. Kayak di ketawa itu masih ada gerakan kelihatan. Itu kita ngeliatin kayak gitu, kayak cengok tapi takutnya udah kayak apa. Ternyata Juki aja masa kencing di situ. Kencing di celana. Kita itu lari akhirnya bisa lari langsung. Astagfirullahaladzim, Juki ngomong kayak gitu. Saya jadi ingat istighfar juga, lari. Tapi wong di situ kan lupa. Awal kita berangkat itu keluar dari jalan itu kan ada rumah penduduk kemana gitu, jadi ya si Juki larinya kemana asal-asalan itu ngikutin terus Bi katanya. Jadi sosok itu Tono itu ke arah ngidul, ini larinya ngalor, tapi dua-duanya merasa ketika udah selesai kejadian tersebut sama-sama diikutin sosok yang sama katanya begitu. Jadi kayak seolah-olah kebagi dua merasa seperti itu. Akhirnya setelah muter-muter mereka ketemu sama tukang kepiting. Royal gorong-gorodok katanya begitu. Gara-gara itu cari masalah. Sampai di situ lagi ngapain? Mancing nila. Untung-untung nggak kelihatan yang punya balongan. Itu emang balongan nila, nggak boleh dipancingin. Digituin sama tukang ini kepiting. Ngapunten nih mas, ngapunten saya bukan orang. Saya sampai orang mana? Orang weton mas. Saya lagi ngapain? Nggak diceritain sama itu kan. Akhirnya saya ada temennya tapi larinya ke sana. Yo takkan tenang. Dianterin baik itu bisa sama tukang kepiting. Tapi rokoknya mas melu siji kayak gitu. Minta rokok sama si tadi ya, sama si Tono. Akhirnya ke desa sana. Lah di situ ngobrol, dikasih tahu ke tukang kepiting kalau di situ dikasih lihat sosok kuntilanak. Sebentar. Di situ dikasih lihat sosok kuntilanak terus. Iya, dikasih lihat sosok kuntilanak, diceritain sama tukang kepiting. Bahkan ketemu tukang kepiting yang lain. Lanjut dengan sampai kan orang Tegal. Masa nggak tahu mancing ke sini terus sampai ke sana itu kan balongan nila. Kalau sampean di sini orang-orang balongan duitnya banyak, diperkarakan nggak ada ampun katanya. Iya mas, tolong jangan ngomong-ngomong. Berarti itu balongan nila. Saya pikir itu yang kata teman-teman mancing bandeng ikan cair itu hamanya.
Saya cuma mau ngetes apa, akhirnya dikasih tahu kalau ini kita itu pakai katilayu. Katilayu apa? Mancing ini balongan Nila nila dapat ya dapatnya nila banyak. Kalian mau pakai upak sega, maksudnya nasi aja pasti dimakan. Orang itu balongan nila. Jadi di situ mulai ragu, kecewa si Tononya. Itu mau ngomong lagi sama Mbak Sukron setelah pulang. Itu kejadian itu selesai lah, mereka bisa pulang. Ya rundingan sama si Juki. Bahkan Bapak Juki ada. Itu yang ngomong malah namanya Juki. Aja gawe masalah lah kayak gitu. Soalnya konon orang itu kejam, Mbak Sukron itu kejam. Kalau udah transaksi sama dia, hitung-hitung kamu buang sial kayak gitu. Tapi ya orang itu ya ada ngeprosnya, ada tukang ngomong kayak gitu sering. Kadang-kadang ada orang merasa ketipu, kadang-kadang juga bener nyembuhin orang. Jadi ya hitung-hitung kamu buang sial aja lah. Coba dites maning malam itu niatnya mau ke Jogja ya, tapi diurungkan pagi-pagi nanti subuh. Ngetes di kali setempat dekat di rumahnya si Juki, itu yang ada ikannya. Bahkan Juki itu punya kolam terpal, nggak ada yang mau kayak gitu. Oh, itu kan akhirnya tetangganya ada yang tahu kan, aki-aki masih ribut-ribut kiye jare ki katanya beli sama Mbak Sukron maherin itu anu katilayu. Ya kita gaman hebat, ora sembarang wong katanya begitu. Coba ndeleng aja lagi orang panjaluk, aku gemien duwe dulu punya. Yang tawas katanya semacam tawas kayak gitu. Guru itu pirang nggak ini 2.000. 2.000 murah kalau itu tuh mahal. Pinteran Sukron katanya kayak gitu. Ya kecewa itu. Jadi segitu dong. Baik. Ya, tawas lah apa-apa lah katanya begitu. Oke Bro Ayong, terima kasih ceritanya itulah polemik yang terjadi di dunia pemancingan gitu. Betul. Namanya apa tadi? Blendok Katilayu. Blendok Katilayu. Oke, nanti gue cari coba. Barangkali ada. Ada. Siapa tahu nemu di belakang itu bisa dimarin biasa. Siapa tahu ya gitu. 2.000 aja murah, berarti kan emberan. Nanti yang cari yang udah fosil katanya. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayong, kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Ya. Semoga terhibur dengan cerita ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.